Ji Chang-wook adalah aktor asal Korea Selatan yang dikenal dengan kemampuan aktingnya yang luar biasa dalam berbagai genre drama, mulai dari thriller hingga komedi romantis. Berkat penampilannya yang memukau, ia telah mendapatkan penggemar setia, tidak hanya di Korea tetapi juga di seluruh dunia. Berikut ini adalah 7 drama Korea populer yang dibintangi oleh Ji Chang-wook yang wajib kalian tonton, versi kumpulan film. The Worst of Evil. The Worst of Evil merupakan drama Korea yang tayang pada tahun 2023. Dalam The Worst of Evil, Ji Chang-wook akan berperan sebagai seorang petugas kepolisian yang menyusup dalam geng penyelundup narkoba di Seoul. Anggota geng itu dikenal sebagai pengedar obat terlarang yang baru populer bernama Ji Gangnam Crystal. Mereka tidak hanya mengedarkan di Korea namun juga merambat ke jaringan internasional. Kelompok ini dipimpin oleh seorang mantan DJ yang mengambil alih pimpinan bernama Jung Ki-cheol. Ia dikenal sebagai pria yang ambisius dan juga kejam. Ia tak segan melakukan apa saja demi mencapai keinginan. Mengambil latar Seoul pada tahun 1990-an, Park Jun-mo harus melakukan segala cara untuk diterima dalam geng tersebut demi menyelidikinya. Sebagai polisi, Park Jun-mo memang dikenal cerdas dan licik. Selama bisa memecahkan kasus yang diberikan padanya, ia akan melakukan apa saja yang bisa ia lakukan. Akan tetapi, kasus kali ini membuat kehidupan Park Jun-mo lebih pelik dari biasanya. Istri Park Jun-mo yang bernama Yoo Eui-jung punya kekhawatiran lebih dengan keselamatan suaminya. Kendati Yoo Eui-jung juga seorang polisi, kasus kali ini lebih berbahaya dari kasus-kasus sebelumnya. Terlebih, Yoo Eui-jung dikenal sebagai polisi yang selalu berhati-hati dalam bertindak, sifat yang bertolak belakang dengan suaminya. Kekhawatiran tersebut membuat Yoo Eui-jung memilih membantu suaminya untuk menangkap geng berbahaya tersebut. Welcome to Samdalri. Welcome to Samdal RI menceritakan kehidupan dua orang yang sudah bersama bahkan sejak lahir. Mereka adalah Cho Samdal dan Cho Yong-pil. Keduanya lahir hanya selisih beberapa menit. Hal tersebut menjadi awal kebersamaan mereka. Samdal dan Yong-pil selalu bersama-sama bahkan sempat menjadi pasangan kekasih meski memiliki mimpi berbeda. Samdal bermimpi menjadi orang besar yang bisa meninggalkan kampung halamannya di Pulau Jeju. Sedangkan Yong-pil ingin menetap di kampung halamannya. Samdal selama 18 tahun merantau ke Seoul dan menjadi salah satu fotografer ternama di Korea. Sementara itu, Yong-pil menjadi peramal cuaca di Pulau Jeju. Sehingga, Yong-pil belajar dan jadi benar-benar mengetahui cuaca di Jeju. Ia pun tak segan mengutarakan pandangannya, termasuk pada pimpinan di Badan Meteorologi Pusat, apabila ada perbedaan atau kekeliruan. Samdal dan Yong-pil semakin jauh ketika bertambah dewasa. Yong-pil pun benar-benar menghindari Samdal meski berulang kali mendapat tawaran untuk pindah ke Badan Meteorologi di Seoul. Hingga pada suatu hari, Samdal mengalami permasalahan begitu besar dalam karir dan kehidupannya yang mau tak mau membuatnya kembali ke Jeju, kampung halamannya. Ia pun kembali ke Samdalri bermaksud untuk menenangkan diri dan menjauhi banyak orang. Namun, Samdal dalam waktu sekejap dan tanpa disengaja bertemu Yong-pil yang tinggal di depan rumahnya. 내가 방에 들어왔대. 원래 내가 있던 곳으로 돌아온 거지. 조삼달. 나처럼? Gangnam Baeside. Gangnam Baeside merupakan drama Korea yang menceritakan tentang serangkaian kasus orang yang menghilang di Gangnam. Salah satu orang yang menghilang yaitu Kim Jae-hye yang merupakan wanita yang bekerja di bar terkenal dan mengetahui rahasia di balik kasus itu. Kang Dong-woo merupakan seorang detektif yang dipindah tugaskan ke kota kecil setelah membongkar kasus penyalahgunaan narkoba yang ditutupi oleh polisi lainnya. 3 tahun kemudian, ia dipanggil kembali ke kantor pusat untuk menyelesaikan permasalahan kasus orang hilang di Gangnam. Kang Dong-woo awalnya ragu untuk menerima tugas tersebut, hal ini dikarenakan ia ingin fokus merawat putrinya yang mengalami masalah kesehatan mental. Namun, sang putri justru memintanya untuk menemukan temannya yang hilang secara misterius. Temannya tersebut yaitu Kim Jae-hye yang merupakan hostess di sebuah bar ternama. Di sisi lainnya, Yoon Gil-ho disalahkan atas hilangnya wanita-wanita di kota Seoul. Ia merupakan seorang makelar misterius yang mempekerjakan Jae-hye. Queen Woo. Drama Korea Queen Woo menceritakan tentang kisah seorang wanita bernama Woo Hye, yang merupakan Ratu Goguryeo. Suatu hari, suaminya Raja Goguryeo, tiba-tiba meninggal dan krisis pun dimulai. Saat itu juga Woo Hye menjadi incaran para pangeran yang mengincar tahta dan 5 suku yang mencari kekuasaan lebih. Situasi ini kemudian memaksa Woo Hye menghadapi krisis yang mengancam kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya.
Sehingga untuk menyelamatkan semua orang, dia memutuskan untuk mengikuti tradisi pernikahan Leviratmi yang merupakan tradisi ketika seorang janda menikah dengan saudara mendiang suaminya. Wu He kemudian menikahi salah satu adik mendiang suaminya dan berjuang untuk merebut tahta, karena ia bertekad menjadi ratu untuk kedua kalinya. Namun usahanya tidak berjalan mulus karena semuanya harus selesai dalam waktu 24 jam. Selama proses ini, Wu He menghadapi banyak tantangan, baik dari dalam istana maupun ancaman dari luar. Dia harus mengatasi ambisi para pangeran yang saling bersaing untuk mendapatkan tahta. Dalam perjalanan ini, Wu He menjadi sosok yang tercatat dalam sejarah karena keberaniannya menjadi ratu 2 kali. Drama ini tidak hanya berfokus pada perebutan kekuasaan, tetapi juga pada ketangguhan seorang wanita di tengah dunia politik yang penuh intrik. 사냥할 게 있다 들었습니다. 마지막으로 사람을 사냥한 게 언제? 왕후를 손에 넣어야겠다. 이제는 그대 스스로. If You Wish Upon Me. If You Wish Upon Me mengisahkan Yoon Gyeore yang berjuang mati-matian menghadapi kenyataan setelah menjalani kehidupan di panti asuhan, pusat penahanan pemuda, dan penjara. Hal itu membuatnya hanya mengetahui kemalangan sepanjang hidupnya sedari kecil. Dia mulai menjadi sukarelawan di rumah sakit karena sebuah kecelakaan dan atas perintah pengadilan. Dia juga berjuang lagi untuk terakhir kalinya demi bertahan hidup. Di rumah sakit, Gyeore memenuhi berbagai keinginan terakhir orang-orang yang sedang sakit parah dengan berbagai cara. Hal tersebut mulai membawa perubahan dalam kehidupannya. Di sana, ia bertemu Kang Tae-shik, pria parubaya yang memimpin tim sukarelawan di fasilitas tersebut. Kang Tae-shik menciptakan sebuah unit bernama Tim Genie yang didedikasikan untuk mengabulkan permintaan terakhir pasien sekarat. Tak peduli apapun itu, Tim Genie bekerja keras untuk mewujudkannya. 하나같이 다 저 모양이야. 우리 복지사님은 여긴 또 웬일이실까? 진짜 가능할까요? 내가 그런 사람이야. The Sound of Magic. The Sound of Magic mengisahkan siswi SMA Yoon Ah-hee yang hidup bersama sang adik perempuannya. Ia harus bekerja paruh waktu demi memastikan sang adik bisa terus makan. Hal itu dilakukan karena ia tidak mengetahui keberadaan orang tuanya. Utang membuat sang ayah kabur dari rumah. Tak hanya itu, sang ibu juga melarikan diri. Sehingga, Ah-hee kerap menjadi target penagih utang. Namun, di tengah situasi tersebut, Ah-hee masih bisa mempertahankan prestasi akademis di sekolah. Yoon Ah-hee mencoba segala cara untuk bisa menjadi dewasa secepat mungkin dan memiliki pekerjaan yang stabil. Di sekolah, Yoon Ah-hee duduk bersebelahan dengan Na Il-deung, salah satu siswa terpintar. Na Il-deung selalu yakin dirinya pasti berada di posisi pertama dalam hal akademis, hingga ia mengenal Yoon Ah-hee. Ia tidak bisa mengalahkan Yoon Ah-hee, terutama dalam pelajaran matematika. Hal itu membuatnya kerap memperhatikan Ah-hee hingga jatuh hati. Sementara itu, Yoon Ah-hee mengalami situasi aneh dalam hidupnya. Ia bertemu pesulap Lee Eul di sebuah taman hiburan yang telah lama terabaikan. Ia sempat ketakutan karena mendengar sejumlah rumor mengenai Lee Eul. Salah satu rumornya adalah Lee Eul biasanya akan memberikan satu pertanyaan sebelum menghilangkan targetnya. Sehingga, Ah-hee berusaha kabur ketika bertemu Lee Eul. Hingga pada suatu hari Lee Eul membantu Yoon Ah-hee. Namun, bantuan itu malah membuatnya takut. Bantuan datang beberapa kali sampai Ah-hee mengatakan percaya pada sihir dan keajaiban. 그 꿈이라는 거 말이에요. 꼭 뭐가 되기 위해 살아야 하는 건 아니지 않아요? 왜 믿습니까? 안 알아? Love Struck in the City. Park Ji-won seorang arsitek muda berwajah tampan. Dia selalu bersemangat menyambut rutinitas harian. Ji-won juga dikenal sebagai pribadi yang jujur. Karir Park Ji-won terbilang cukup gemilang. Dia sering menghabiskan waktunya di luar pekerjaan dengan berjalan-jalan dan bersenang-senang di kota. Meski semua tampak membahagiakan untuk dilihat, ternyata hatinya terasa sepi. Pada masa lalu, Park Ji-won mencintai seorang wanita. Namun seiring berjalannya waktu, rasa itu berubah menjadi rindu mendalam. Penyebabnya, wanita tersebut kini sudah menghilang dari kehidupannya. Di lain sisi, ada wanita yang hidupnya penuh dengan kerja keras. Dia adalah Lee Eun-oh yang menghabiskan waktu bekerja demi bertahan hidup. Dia memang tidak seberuntung Park Ji-won. Lee Eun-oh seorang marketing lepas di sebuah tempat usaha. Dia sosok cantik dan memiliki tubuh ideal yang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Meski demikian, Lee Eun-oh tidak memiliki target hidup apapun ke depan dan menjalani keseharian dengan cara biasa.